Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Saya akan menjelaskan tentang perusahaan startup di bidang web design. startup merupakan kata serapan dari kamus bahasa Inggris yang memiliki makna yaitu memulai atau merintis. Startup juga merupakan bahasa yang mewakili sebuah proses menghidupkan atau mengaktifkan sebuah mesin seperti instalasi komputer atau yang lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa bisnis startup itu adalah perusahaan yang baru didirikan dan masih dalam tahap pengembangan manajerial, baik secara finansial, marketing, dan operasional untuk mendapatkan segmentasi, targeting, dan positioning yang tepat. Nah, untuk sejarahnya sendiri, startup udah dikenal secara populer di internasional pada gelombang.com yaitu tahun 1998 sampai dengan 2000, di mana di periode ini sudah banyak perusahaan startup yang mulai berkembang. Sedangkan di Indonesia, sudah mulai banyak perusahaan yang memulainya, mungkin lebih dari 1.700-an perusahaan baru. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pengguna internet, karena internet adalah salah satu alasan kita mendirikan sebuah perusahaan startup. untuk memulai startup, kita harus menyiapkan 9 elemen agar model lantas kita berjalan dengan baik. Yang pertama, customer segment menjadi blok area yang paling utama, karena dari pelangganlah kita akan mendapatkan pemasukan. Perusahaan dapat hidup dan berkembang karena mempunyai pelanggan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Di sini kualitas produk dan kualitas menjaga relasi akan sangat menentukan keberhasilan pemasukan. Yang kedua yaitu channel. Channel merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segment. Tentunya kita sebagai web design utamanya memilih website untuk menyampaikan itu semua dengan desain yang menarik, supaya ketika pelanggan membuka website kita, mereka akan tertarik karena kita sudah menunjukkan kreatifnya kita dalam membuat web design dengan membuat desain itu sekreatif mungkin. Ketiga, ada value proposition. Dalam bisnis web design, penting kita mengetahui konsep dan tujuan pembuatan website tersebut agar mendapatkan hasil yang sesuai dan pelanggan merasa puas dengan hasilnya. Keempat, ada customer relationship, yaitu bagaimana kita membangun hubungan baik dengan customer, seperti menjelaskan detail harga, menjelaskan waktu pembuatan, mempresentasikan desain yang telah kita tetapkan, dan melakukan update dari setiap progres website tersebut. Maka, pelanggan akan merasa nyaman dan tidak akan berpaling. Revenue stream modal bisnis berkanvas adalah mencakup semua langkah-langkah yang dikuasai oleh pembisnis seperti bertujuan untuk iklan, langganan, realita, lisensi, dan sebagainya. Dari website perusahaan yang kita miliki, calon pemesan sudah bisa menilai seberapa kreatif kita dalam membuat desain. Key activities mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Termasuk dalam lingkup ini adalah branding, packing, pemasaran internet, dan lainnya. Key resources sebagai sumber daya yang dimiliki pembisnis atau organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai, seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Dalam memilih karyawan, kita harus memilih sesuai dengan bidangnya. Key partnership. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya, seperti pemasok dan tim pemasaran. Dengan komunikasi yang baik akan mempercepat proses dan tidak terjadi miskomunikasi. Cost struktur meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis kita jalankan akan menjadi lebih efisien, hemat, dan meminimalkan risiko kerugian. Salah satunya dengan mengukur margin keuntungan. Membangun website adalah sebuah proses yang panjang, dari menganalisis, membangun backend, kemudian front-end. Terakhir masih perlu ditesting, jadi perhitungan biaya sangat penting supaya kita tidak mengalami kerugian. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.